tata cara pendaftaran. Nah, ini Bapak Ibu login di akun SIM PKB-nya masing-masing, ya, tata caranya ya, alur pendaftaran. Maka dari itu yang saya sebutkan tadi, bagaimana dengan yang PLT? Kalau di SIM PKB-nya mengizinkan, daftar saja. Karena di PSP Angkatan 1 dan Angkatan 2 itu PLT juga ikut seleksi. Kemudian pengisian CV, kemudian pengisian IC, kirim berkas. Nah, nanti ada verbal dan penilaian IC oleh panitia. Kemudian pengumuman seleksi tahap 1. Nah, kalau berarti nanti IC-nya lolos, nah baru masuk ke tahap yang kedua. Login dengan akun PKB. Nah, di sini ada simulasi mengajar dan wawancara. Kegiatannya semuanya secara daring. Kalau di PSP, simulasi dan mengajar dan wawancara ini menjadi satu paket. Tapi kalau guru penggerak ini menjadi paket yang berbeda. Kemudian pengumuman tahap 2, ya, kemudian penetapan sekolah pelaksana. Oke. Tata cara pendaftaran. Oke. Bapak Ibu masuk di ini ya, di webnya ya, halaman pendaftaran. Jangan lupa ini Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, kemudian klik selanjutnya, kemudian akun SIM PKB Bapak Ibu, kata selanjutnya apa, kemudian masuk. Nah, misalkan ini Bu Yani Suryani, kalau ada ini peluang ini PLT pun silahkan daftar, karena di tahap 1 dan 2 ada, daftar sekarang. Kemudian ini centang ya peran Anda. Ya. Jika saya lolos semua tahap seleksi, saya bersedia mengikuti. Nah, ini harus dicentang. Ya. Kemudian klik daftar. Pilih sekolah yang akan Bapak Ibu wakili sebagai peserta program. Nah, ini harus dipilih. Kemudian apakah Bapak Ibu benar menjabat kepala sekolah? Nah, apakah Anda benar status sekolah tersebut negeri? Ini tinggal klik-klik aja ya. Oke. Kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, data dapodik tidak sesuai harus disesuaikan. Nah, nanti diupdate. Ini makanya operator sekolah, kemudian operator dinas pendidikan. Ini mohon ini selalu standby kalau ada perbaikan data. Kemudian informasi dasar ya, Bapak Ibu harus mencocokkan NIK, nomor telepon. Ini nomor teleponnya kalau Bapak Ibu yang biasanya antara telepon dan WA berbeda, ini sekarang harus dituntut sinkron ya, cocok telepon sekaligus WA. Kadang informasi melalui WA, kalau WA tidak segera dibalas biasanya langsung ditelepon. Kemudian emailnya, ya ini. Email ini gunakan identitas yang sama di Bapak Ibu. Kadang itu ketika masuk di platform itu kegiatan, misalkan simulasi mengajar, itu nanti akan tertulis nama Bapak Ibu di sana. Nah, ketika Bapak Ibu nama emailnya tidak sesuai dengan identitas Bapak Ibu, biasanya oleh asesor itu Bapak Ibu dipersilahkan keluar untuk mengganti akunnya yang menunjukkan itu identitas Bapak Ibu. Makanya ini mau nggak mau membuat email yang sesuai dengan identitas Bapak Ibu. Kemudian klik selanjutnya ya. Oke, informasi dasar, kemudian ada data personal dan sekolah. Nah, ini dicocokkan. Nah, ini ada coret-coret ini. Oke, baik. Kita lanjut. Kalau data semua sudah benar, Bapak klik. Bapak Ibu klik ya. Oke. Lanjut. Kemudian formulir pendaftaran. Nah, jangan lupa ini centang. Dengan ini saya memahami dan menyetujui semua ketentuan terkait pendaftaran program sekolah penggerak.
Nah, ini contohnya juga PLT ya. Pas kan ya, PLT kepala sekolah. Enggak masalah. Yang penting akun PKB memfasilitasi, silahkan daftar. Oke. Baik, kemudian Bapak Ibu juga harus mengunggah berkas ya. Untuk formatnya ada, kemudian diunggah kembali di sini. Kemudian bagaimana ngeceknya? Nah, lihat berkas. Kemudian jangan lupa nanti kirim. Nah, ini harus diklik ini. Oke. Kemudian perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Ini ukuran berkas Bapak Ibu. Nah, ini kalau di sini ukurannya maksimal 1,5 megabyte atau 1.500 kilobyte. Oke. Nah, ini contoh yang sudah diunggah semua. Berkas berhasil diunggah. Nah, kalau sudah ada ini kode hijau ini berarti sudah terunggah semua. Baru diklik kirim berkas. Oke, Bapak Ibu nanti masuk di SIM-PKB-nya ini. Nah, kemudian ini di tahap 2 ya, ada mengisi CV, tahap 1 ya, mengisi daftar riwayat hidup, CV, kemudian isi. Ya, mulai kerjakan. Silahkan diisi pengalamannya. Ingat, pengalaman. Jangan sampai berteori. Oke, nanti bisa dilihat statusnya. Nah, kalau masih centang dan tanda tanya ini berarti belum diunggah. Nanti sampai hijau. Oke. Nah, ini diubah dilengkapi datanya. Ada ubah, ada edit, silahkan dilengkapi, kemudian nanti di save kembali ya. Nah, ini simpan. Ini datanya sudah diperbaiki. Nanti klik simpan, jangan sampai ini makanya ini harus dikerjakan awal-awal, jangan sampai menjelang waktu penutupan biar nggak panik nanti merasa sudah diedit tetapi belum disimpan. Nah, itu nanti masalah juga. Oke, kemudian ini pengalaman mengikuti pelatihan, silahkan diisi. Oke, nanti jangan lupa simpan ya. Pengalaman berorganisasi, pengalaman menjalankan program lintas instansi, lengkapi CV, form prestasi, kemudian form hobi. Nah, oke. Kemudian KTP, nah, status belum, berarti belum diunggah. Silahkan diklik unggah, nanti statusnya akan berubah. Surat izin atasan, ini ada template-nya, jangan membuat sendiri, gunakan aja ini, dan nanti diedit dan diajukan ke pimpinan Bapak Ibu. Nah, ini unggah KTP, ingat ukuran berkasnya ya Bapak Ibu. Formatnya jangan lupa. Jenis file unggahan harus bertipe JPEG, JPEG, JPG, PNG. Nah, maksimal ukurannya adalah 1,5 megabyte. Kemudian unggah berkas surat izin atasan juga itu. Formatnya lihat, kalau yang ini formatnya adalah PDF. Ya, PDF. Ukurannya juga sama, 1,5 megabyte. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengunggah dan melengkapi data semua, nanti akan tercentang hijau. Seperti ini. Oke. Nah, ini contoh isinya. Contoh isinya. Pasti di bawah nanti ada ini ya. Ada jumlah karakter jumlah kata ya, jumlah kata yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, ini harus diisi. Jumlah kata itu ada minimalnya ya. Minimal berapa? Misalkan 60, ya harus 60. 150, ya minimal harus 150. Ya. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai copy paste dari internet atau dari manapun atau berteori.
karena nanti suatu saat juga dicek plagiasinya. Ya. Kalau sudah cek plagiasi, itu ya sudah, nggak bisa menghindar kita. Asesor pun juga nggak bisa menghindar. Ya sudah, apa yang terjadi di situ ya dituliskan nilainya seperti itu. Ya. Oke, formulasi. Nah, ini ya, 0 sampai 500. Nah, ini harus maksimalnya 500. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya nanti di sana. Di sana nanti permintaannya berapa. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan lupa setelah mengisi, klik tombol simpan. Oke, kalau sudah statusnya dilihat, kalau sudah hijau berarti sudah selesai. Kemudian kirim broadcast. Nah, ini tutorialnya silahkan cari di YouTube juga banyak. Saya kira cukup dan terima kasih.